Anda duduk di sebuah ruangan yang terang benderang, meja kayu besar di hadapan Anda memantulkan cahaya. Bau pembersih ruangan yang baru saja digunakan terasa segar, kontras dengan sensasi tegang yang masih melekat di tubuh Anda. Anda melihat dua orang peneliti di seberang meja, tatapan mereka serius namun kini penuh dengan keinginan untuk menjelaskan. Sebuah papan tulis putih besar di belakang mereka kini memiliki dua frasa yang tertulis dengan jelas, difusi tanggung jawab, dan pluralistik ignoransi. Pikiran Anda kembali ke Kitty Genovese, ke-38 saksi yang tidak bertindak. Sebuah misteri yang telah menggantung selama bertahun-tahun, yang kini mulai terurai di depan mata Anda. Anda mengingat kembali pengalaman Anda sendiri, baik dalam eksperimen interkom maupun asap di ruang tunggu. Anda merasakan gelombang kebingungan, rasa bersalah, dan kejutan, karena Anda sendiri telah menjadi bagian dari statistik yang mereka coba pahami. Salah satu peneliti, dengan gerakan tangan yang mantap, menunjuk ke frasa, pluralistik ignoransi. Mereka menjelaskan bahwa fenomena ini adalah tentang bagaimana Anda menafsirkan keheningan orang lain. Anda merasakan gema pengalaman Anda sendiri, saat asap mulai mengepul, Anda melirik ke arah orang-orang lain di ruangan. Mereka tampak tenang, tidak bereaksi, seolah-olah tidak ada yang salah. Dan karena mereka tidak panik, Anda pun menahan diri. Anda meragukan indera Anda sendiri, menukar penilaian pribadi Anda dengan apa yang Anda yakini sebagai penilaian kolektif yang lebih baik. Anda merasakan betapa kuatnya kekuatan isyarat sosial. Anda ingin bertindak, naluri Anda mungkin menjerit untuk memperingatkan, tetapi Anda menekan impuls itu karena tidak ada orang lain yang melakukannya. Anda menafsirkan ketenangan mereka sebagai bukti bahwa tidak ada keadaan darurat yang nyata, bahwa situasi itu tidak berbahaya seperti yang Anda rasakan. Ini adalah sebuah kekeliruan, sebuah misinterpreted silence, di mana setiap orang menafsirkan ketiadaan reaksi orang lain sebagai tanda bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Padahal sebenarnya, setiap orang mungkin sama-sama cemas. Para peneliti melanjutkan, menjelaskan bagaimana Darly dan Latane dengan cerdik merancang eksperimen-eksperimen ini untuk mengungkap lapisan-lapisan psikologis ini. Mereka menciptakan skenario yang ambigu, yang dirancang untuk membingungkan Anda, untuk memaksa Anda mencari petunjuk dari lingkungan sosial Anda. Anda merasakan ketidaknyamanan etis dari penipuan ini, namun Anda juga mengakui kebrilianannya dalam mengungkap kebenaran yang tak nyaman tentang sifat manusia. Ini adalah pertempuran melawan asumsi kita sendiri, melawan apa yang terasa masuk akal. Akal sehat mengatakan bahwa di tengah keramaian, bantuan akan selalu ada. Namun, pluralistik ignoransi menunjukkan bahwa di tengah keramaian, kita bisa tersesat dalam kebingungan kolektif, menunggu orang lain untuk bertindak, sementara orang lain juga menunggu kita. Pada akhirnya, Anda merasakan dampak dari penyingkapan ini. Ini bukan lagi tentang menyalahkan individu. Ini tentang memahami mekanisme psikologis yang halus yang dapat mengubah orang-orang baik menjadi pengamat pasif. Ini adalah pelajaran yang kuat. Untuk mengatasi pluralistik ignoransi, kita harus belajar untuk mempercayai indera kita sendiri, untuk berani bertindak bahkan ketika orang lain tampak tidak peduli, dan untuk memecah keheningan yang menyesatkan. Sebuah panggilan untuk menjadi lebih sadar dan lebih proaktif di tengah keramaian dunia kita. Anda duduk di sebuah ruang debriefing yang sunyi, di hadapan seorang peneliti. Aroma pembersih ruangan yang dingin masih melekat di udara, namun pikiran Anda dipenuhi oleh perasaan campur aduk, lega bahwa bahaya itu palsu, namun juga rasa malu yang dalam. Di depan Anda, di atas meja, terdapat selembar kuesioner yang Anda isi dengan tangan gemetar beberapa saat yang lalu. Kisah Kitty Genovese, 38 saksi yang tidak bertindak, kini terasa lebih nyata dan menghantui. Mengapa orang-orang gagal menolong saat yang lain dalam kesusahan, terutama di tengah keramaian? Peneliti itu, dengan tatapan yang kini lebih pengertian, mulai menjelaskan apa yang baru saja Anda alami. Mereka berbicara tentang sebuah konsep yang disebut pluralistik ignoransi, sebuah nama rumit untuk sebuah jebakan psikologis yang sangat sederhana dan berbahaya. Anda merasakan gelombang pengakuan, sebuah kilas balik ke momen-momen saat asap mulai mengepul di ruang tunggu, atau suara terengah-engah dari interkom. Anda ingat dengan jelas bagaimana Anda melirik ke arah orang-orang lain di sekitar Anda.
Anda melihat mereka, seorang wanita yang asyik dengan ponselnya, seorang pria tua yang terfokus pada korannya. Mereka semua tampak tenang, tidak panik, seolah-olah tidak ada yang salah. Dan dalam ketiadaan reaksi mereka itulah, Anda meragukan indera Anda sendiri. Hidung Anda mencium bau asap, mata Anda melihatnya mengepul, tenggorokan Anda terasa perih, namun Anda menekan naluri Anda. Anda berasumsi, Anda percaya bahwa mereka, yang tidak bereaksi, pasti tahu sesuatu yang tidak Anda ketahui. Mereka pasti memiliki informasi yang lebih baik, pemahaman yang lebih akurat tentang situasi ini. Asumsi itu, keyakinan bahwa orang lain memiliki wawasan yang superior, adalah inti dari pluralistik ignoransi. Anda merasa seolah-olah Anda dan orang-orang lain di ruangan itu adalah bagian dari sebuah lingkaran setan yang berbahaya. Setiap orang saling melirik, setiap orang mencari isyarat, dan setiap orang menafsirkan ketidakreaktifan orang lain sebagai bukti bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah, setiap orang sama-sama bingung, sama-sama takut untuk menjadi yang pertama panik, sama-sama menunggu isyarat dari orang lain. Anda semua sama-sama tersesat. Anda merasakan tekanan psikologis yang intens dari pengalaman ini, sebuah kebingungan yang timbul dari kontradiksi antara apa yang indera Anda rasakan dan apa yang isyarat sosial katakan kepada Anda. Para peneliti, Darly dan Latane, merancang eksperimen-eksperimen yang secara etis menantang ini untuk mengungkap kebenaran yang tak nyaman ini. Mereka harus menciptakan ambiguitas, menipu Anda, untuk menunjukkan betapa mudahnya kita terjebak dalam lingkaran pembenaran diri yang menyesatkan ini. Dalam cahaya terang ruang debriefing itu, Anda merasakan beban kesadaran yang baru. Ini bukan tentang keacuhan yang disengaja. Ini adalah tentang bagaimana kita secara otomatis, dan seringkali tanpa sadar, mengandalkan orang lain untuk menafsirkan realitas, dan bagaimana hal itu dapat menyebabkan kelumpuhan kolektif. Konflik etika dalam penelitian semacam ini, yang membuat Anda merasakan distres, justru melahirkan prosedur debriefing yang ketat dan pentingnya informed consent, memastikan Anda memahami peran Anda dalam penyingkapan kebenaran yang pahit ini. Pada akhirnya, Anda merasakan dampak mendalam dari penemuan ini. Ini adalah pelajaran yang kuat, bahwa kepercayaan buta pada isyarat sosial dari keramaian dapat menjadi asumsi yang berbahaya. Anda harus berani mempercayai indera Anda, berani untuk bertindak, bahkan ketika semua orang di sekitar Anda tampak acuh tak acuh. Karena bisa jadi, di balik ketenangan mereka juga sama-sama bingung, sama-sama tersesat, dan menunggu seseorang untuk memecah keheningan. Anda duduk di sebuah kursi metal yang terasa dingin, di dalam sebuah ruangan yang dindingnya berwarna putih pucat dan berbau antiseptik. Lampu neon di langit-langit berkedip samar, menciptakan bayangan tipis yang bergerak-gerak. Tidak ada kehangatan di sini, tidak ada sentuhan personal. Ini adalah laboratorium, sebuah tempat di mana manusia diamati, di mana perilaku diuraikan. Anda merasakan sebuah medan moral yang berbeda, sebuah wilayah yang belum terpetakan dalam sains. Pikiran Anda kembali ke tahun 1964, ke pembunuhan Kitty Genovese, dan ke pertanyaan yang masih menghantui Anda. Mengapa 38 saksi tidak bertindak? Mengapa orang-orang gagal menolong saat yang lain dalam kesusahan, terutama di tengah keramaian? Anda ingat eksperimen intercom, suara panik yang Anda dengar. Anda ingat asap yang mengepul di ruang tunggu. Anda merasakan gelombang ketidaknyamanan, karena Anda menyadari betapa manipulatifnya situasi-situasi itu. Pada masa awal penelitian psikologi, terutama pada era Darly dan Latane, lanskap etika jauh berbeda dari sekarang. Anda merasakan tekanan yang mungkin dirasakan para peneliti, dorongan untuk mencari kebenaran tentang perilaku manusia, bahkan jika itu berarti membuat peserta merasa tidak nyaman, bahkan tertekan. Anda membayangkan mereka, di balik cermin satu arah, mengamati respons Anda, mencatat setiap keraguan, setiap kelambanan. Mereka menipu Anda, membuat Anda percaya bahwa situasi darurat itu nyata. Anda merasakan beban etis dari penipuan ini. Mereka menciptakan ilusi bahwa Anda sendirian atau bersama beberapa orang lain menghadapi krisis. Mereka sengaja memicu kecemasan Anda, rasa takut, dan kebingungan. Hal ini dilakukan demi mengungkap mekanisme psikologis di balik,
efek pengamat, difusi tanggung jawab dan pluralistik ignoransi. Anda merasakan bagaimana tekanan untuk memahami kebenaran tentang kemanusiaan dapat mengarah pada tindakan yang, di mata sekarang, mungkin terlihat tidak etis. Anda merasakan ketegangan yang meningkat di dalam diri Anda. Di satu sisi, ada rasa tidak nyaman karena telah dimanipulasi. Di sisi lain, ada pengakuan akan pentingnya penemuan ini. Mereka menemukan bahwa Anda cenderung tidak bertindak ketika Anda percaya ada orang lain yang bisa membantu, difusi tanggung jawab, dan bahwa Anda cenderung meragukan penilaian Anda sendiri ketika orang lain tampak tidak terganggu, pluralistik ignoransi. Penemuan ini, yang membuka mata banyak orang, datang dengan harga. Harga itu adalah konflik etika. Pertanyaan-pertanyaan sengit yang muncul dari eksperimen semacam ini tentang apakah tujuan membenarkan sarana. Apakah boleh membuat peserta merasa tertekan demi ilmu pengetahuan? Anda merasakan urgensi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, untuk menetapkan batasan. Dan dari perdebatan-perdebatan inilah lahir konsep debriefing yang mendalam, penjelasan penuh setelah eksperimen, dan pentingnya perlindungan peserta. Pada akhirnya, Anda merasakan dampak jangka panjang dari perjalanan etika ini. Penelitian ini, dengan segala kontroversi dan keberaniannya, tidak hanya mengubah pemahaman kita tentang altruisme dan intervensi, tetapi juga secara fundamental membentuk landasan etika penelitian modern. Ini adalah pengingat yang kuat, bahwa pencarian akan pengetahuan harus selalu seimbang dengan rasa hormat terhadap martabat dan kesejahteraan manusia. Ini adalah refleksi tentang batas-batas apa yang boleh kita lakukan demi memahami diri kita sendiri. Anda duduk di meja bulat di ruang debriefing, udara terasa tipis, seolah-olah semua udara telah dihisap oleh ketegangan. Sebuah lembar formulir persetujuan informasi, yang kini telah Anda tanda tangani, tergeletak di depan Anda, sebuah pengingat akan kesepakatan yang Anda buat sebelum Anda mengetahui kebenaran pahit itu. Kisah Kitty Genovese, 38 saksi yang tidak bertindak, masih bergema di benak Anda, namun kini, Anda memahami lebih dalam mengapa Anda sendiri juga bisa menjadi bagian dari statistik yang mengerikan itu. Seorang peneliti, dengan tatapan yang berat namun penuh kejujuran, menatap Anda. Mereka berbicara, suaranya tenang, menjelaskan bagaimana eksperimen interkom dan asap itu, dengan segala kecemasan dan kebingungan yang Anda alami, adalah sebuah penipuan. Anda merasakan gelombang pahit, campuran antara rasa lega bahwa itu tidak nyata dan rasa tidak nyaman karena telah dimanipulasi. Sebuah beban psikologis yang aneh, seolah-olah Anda baru saja disadarkan dari mimpi buruk yang terasa begitu nyata. Peneliti itu melanjutkan, menjelaskan alasan di balik tindakan mereka. Untuk mengungkap misteri yang muncul setelah pembunuhan Kitty Genovese, mengapa orang-orang gagal menolong saat yang lain dalam kesulitan, terutama di tengah keramaian, mereka harus menciptakan situasi yang seakurat mungkin. Mereka harus mereplikasi tekanan psikologis yang nyata, ambiguitas, dan ilusi kehadiran orang lain. Anda merasakan kebenaran dalam argumen mereka. Jika Anda tahu Anda sedang diuji, jika Anda tahu itu palsu, respons Anda tidak akan tulus. Pencarian kebenaran, dalam kasus ini, seolah menuntut harga dari kenyamanan sesaat Anda. Mereka berbicara tentang difusi tanggung jawab, bagaimana beban untuk bertindak menyebar dan melemah ketika Anda percaya ada orang lain yang juga bisa membantu. Anda merasakan itu di dalam diri Anda, keraguan yang melumpuhkan ketika suara di interkom mulai panik, atau asap mulai mengepul. Anda menyadari bahwa Anda tidak sendirian dalam perasaan itu. Kemudian, mereka menjelaskan pluralistik ignoransi, bagaimana Anda cenderung menafsirkan ketidakreaktifan orang lain sebagai sinyal bahwa tidak ada keadaan darurat yang nyata. Anda ingat bagaimana Anda mengamati peserta lain, dan bagaimana kelambanan mereka menjadi pembenaran Anda sendiri. Anda merasakan ketegangan yang muncul saat para peneliti ini harus bergulat dengan konflik etika yang mendalam. Mereka harus menimbang antara kebutuhan mendesak untuk memahami perilaku manusia yang kompleks ini, dan potensi untuk menyebabkan distres pada peserta. Ini bukan keputusan yang mudah. Anda melihat di mata mereka, sebuah pengakuan akan garis tipis yang mereka pijak. Namun, tanpa penipuan ini, mekanisme-mekanisme psikologis halus ini mungkin tidak akan pernah terungkap.
Dari konflik etika inilah lahir diskusi-diskusi penting yang membentuk etika penelitian modern. Prosedur debriefing yang Anda alami sekarang, di mana Anda diberikan penjelasan penuh tentang eksperimen, dirancang untuk meminimalkan dampak negatif. Ini adalah janji untuk menjaga kesejahteraan Anda, meskipun kebenaran terungkap melalui cara yang sulit. Penemuan tentang difusi tanggung jawab dan pluralistik ignoransi, yang lahir dari eksperimen yang secara etis menantang ini, telah secara fundamental mengubah pemahaman kita tentang altruisme dan intervensi. Pada akhirnya, Anda merasakan dampak mendalam dari semua ini. Ini adalah pelajaran yang kuat, bahwa terkadang, untuk mengungkap kebenaran yang paling fundamental tentang sifat manusia, kita harus melewati batas-batas kenyamanan. Dan dalam prosesnya, kita tidak hanya memahami lebih baik tentang mengapa kita bertindak, atau tidak bertindak, tetapi juga menetapkan standar etika yang lebih tinggi untuk pencarian pengetahuan di masa depan. Sebuah refleksi tentang harga kebenaran, dan tanggung jawab kita untuk menggunakannya dengan bijak. Anda berdiri di sebuah ruangan kecil yang dipenuhi monitor dan panel kontrol, berbau kabel panas dan kopi dingin. Di balik kaca satu arah yang gelap, Anda melihat bayangan diri Anda, duduk di bilik isolasi, wajah Anda tegang, tangan Anda melayang di atas tombol intercom. Anda mendengar suara teriakan panik yang direkam itu, napas terengah-engah yang mengerikan, dan kemudian keheningan yang menyesakkan. Namun, di sini, di sisi lain cermin itu, Anda adalah seorang peneliti. Pikiran Anda kembali ke awal, ke kisah Kitty Genovese, dan 38 saksi yang tidak bertindak. Rasa sakit hati masyarakat, kebingungan para cendekiawan. Mengapa orang-orang gagal menolong saat yang lain dalam kesusahan, terutama di tengah keramaian? Pertanyaan itu telah menjadi obsesi, mendorong Anda dan rekan-rekan Anda untuk merancang eksperimen-eksperimen yang secara etis menantang ini. Anda merasakan beban yang berat, bukan hanya dari jam kerja yang panjang, tetapi juga dari rasa bersalah para peneliti. Anda menyaksikan secara langsung distres yang Anda timbulkan pada peserta. Anda melihat setiap ekspresi keraguan di wajah mereka, setiap gerakan tangan yang ragu, setiap detak jantung yang melonjak. Anda tahu bahwa Anda menipu mereka, membuat mereka percaya bahwa mereka menghadapi situasi darurat yang nyata. Anda memegang rahasia itu, rahasia bahwa teriakan itu palsu, asap itu aman, dan peserta lain hanyalah rekaman atau bagian dari tim Anda. Setiap detik yang berlalu, saat Anda melihat peserta Anda bergumul dengan difusi tanggung jawab dan pluralistik ignoransi, Anda merasakan ketegangan yang meningkat. Anda melihat bagaimana mereka melirik ke sekeliling, mencari isyarat sosial, menafsirkan keheningan orang lain sebagai pembenaran untuk ketidakaktifan mereka sendiri. Anda melihat bagaimana beban tanggung jawab mereka mencair ke udara, dibagikan ke entitas-entitas tak terlihat yang Anda rekayasa. Ini adalah penemuan yang luar biasa, sebuah kebenaran yang brutal tentang sifat manusia, tetapi datang dengan harga emosional yang tinggi. Anda merasakan konflik etika yang mendalam. Tujuan Anda adalah mulia, untuk memahami dan pada akhirnya membantu masyarakat menjadi lebih baik, tetapi sarana yang Anda gunakan memicu distres. Anda bertanya-tanya, apakah kebenaran yang Anda ungkapkan membenarkan manipulasi ini? Apakah pengetahuan yang diperoleh cukup penting untuk mengorbankan kenyamanan sesaat peserta? Anda bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan ini, setiap malam setelah eksperimen, merasakan beratnya beban pengetahuan yang Anda miliki. Diskusi-diskusi yang intens dengan rekan-rekan Anda, Darli dan Latane, tidak hanya tentang hasil data, tetapi juga tentang batas-batas etika. Anda mulai memahami pentingnya debriefing yang mendalam, sebuah kesempatan untuk menjelaskan kebenaran, untuk meringankan beban rasa bersalah yang mungkin dirasakan peserta. Ini adalah proses yang menyakitkan, tetapi juga proses yang penting, yang akhirnya membentuk fondasi etika penelitian modern, memastikan perlindungan peserta menjadi prioritas utama. Pada akhirnya, di ruangan kontrol yang sunyi itu, Anda merasakan dampak mendalam dari pekerjaan Anda. Ini bukan hanya tentang angka atau teori. Ini tentang kebenaran yang tak nyaman tentang diri kita, dan tentang tanggung jawab yang melekat pada mereka yang mencari kebenaran itu. Ini adalah refleksi tentang betapa pentingnya bagi para peneliti untuk tidak hanya mengungkap misteri perilaku manusia, tetapi juga untuk melakukannya dengan hati nurani,
mengakui beratnya rahasia yang mereka pegang dan potensi dampak pada mereka yang menjadi objek studi. Anda duduk di sebuah ruangan kecil yang berbau kertas dan keringat, dikelilingi oleh tumpukan berkas dan grafik. Layar monitor memancarkan cahaya redup, menampilkan data yang tak henti-hentinya bergerak. Anda adalah seorang peneliti, salah satu dari mereka yang telah menghabiskan waktu berjam-jam mengamati reaksi manusia di balik cermin satu arah. Kisah Kitty Genovese, 38 saksi yang tidak bertindak, adalah api yang membakar penelitian ini, sebuah pertanyaan yang menuntut jawaban. Mengapa orang-orang gagal menolong saat yang lain dalam kesusahan, terutama di tengah keramaian? Anda menatap grafik-grafik itu, melihat bagaimana angka-angka itu menceritakan sebuah kisah yang dingin dan tidak menyenangkan. Persentase orang yang membantu menurun drastis ketika mereka percaya ada orang lain yang juga hadir. Ini adalah difusi tanggung jawab yang terkuak dalam data. Anda merasakan sebuah perhitungan moral yang berat, karena data ini tidak hanya mengungkap sisi gelap kemanusiaan peserta Anda, tetapi juga sisi gelap yang Anda, sebagai pengamat, telah saksikan. Anda mengingat kembali ekspresi tegang para peserta saat mereka bergumul dengan keputusan untuk bertindak atau tidak bertindak. Anda melihat keraguan di mata mereka, ketidakmampuan mereka untuk memecah keheningan yang menyesatkan. Anda tahu bahwa Anda secara sengaja menciptakan distres ini, menipu mereka dengan jeritan palsu dan asap buatan. Anda adalah penjaga rahasia, pengamat yang tahu kebenaran, sementara peserta Anda hidup dalam ilusi. Beban pengetahuan ini, tentang kerentanan manusia terhadap kekuatan sosial yang tak terlihat, terasa berat di bahu Anda. Kemudian, ada pluralistik ignoransi yang terekam dalam rekaman video dan transkrip. Anda melihat bagaimana peserta saling melirik, mencari isyarat, dan menafsirkan ketidakreaktifan orang lain sebagai bukti bahwa tidak ada keadaan darurat yang nyata. Anda melihat bagaimana mereka terjebak dalam lingkaran setan di mana setiap orang menunggu orang lain, dan pada akhirnya, tidak ada yang melakukan apa-apa. Ini adalah penemuan yang brilian secara ilmiah, tetapi sangat menyakitkan secara emosional. Konflik etika yang mendalam ini, antara tujuan mulia untuk mencari kebenaran dan metode yang menimbulkan kecemasan, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari penelitian ini. Anda dan rekan-rekan Anda, Darli dan Latane, bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan ini setiap hari. Apakah harga yang dibayar peserta sepadan dengan pengetahuan yang diperoleh? Apakah boleh membuat orang merasa bersalah atau tertekan demi ilmu pengetahuan? Dari pergulatan etika inilah lahir debriefing yang ketat dan pentingnya informed consent. Anda tahu bahwa Anda harus menjelaskan kebenaran kepada peserta, untuk meringankan beban yang mungkin mereka rasakan, dan untuk memastikan bahwa pengalaman mereka, meskipun sulit, pada akhirnya berkontribusi pada kebaikan yang lebih besar. Pada akhirnya, di ruangan yang dipenuhi data ini, Anda merasakan dampak mendalam dari pekerjaan Anda. Ini bukan hanya tentang memahami altruisme dan intervensi. Ini tentang melihat cermin, dan mengakui bahwa kita semua, termasuk para pengamat, rentan terhadap kekuatan-kekuatan psikologis yang sama. Ini adalah refleksi pahit tentang bagaimana data dapat mengungkap sisi gelap kemanusiaan, dan bagaimana tanggung jawab untuk mencari kebenaran harus selalu dibarengi dengan komitmen terhadap martabat dan kesejahteraan mereka yang menjadi bagian dari cerita itu. Anda duduk di kursi plastik yang kaku, di sebuah ruangan debriefing yang terang benderang. Aroma pembersih ruangan yang dingin menusuk hidung Anda, kontras dengan panasnya pipi Anda yang terasa memerah. Seorang peneliti duduk di seberang meja, tatapannya lelah namun penuh perhatian. Di tangan mereka, sebuah folder berisi hasil eksperimen yang baru saja Anda alami. Kisah Kitty Genovese, 38 saksi yang tidak bertindak, adalah bayangan yang menggantung di ruangan ini, dan Anda, seperti banyak orang, telah menjadi bagian dari misteri itu. Anda merasakan ketegangan yang masih melekat di tubuh Anda dari krisis yang baru saja terjadi. Ingatan akan jeritan di intercom, atau asap yang mengepul di ruang tunggu, masih terasa begitu nyata. Anda telah mengalami tekanan psikologis yang intens, bergumul dengan dilema apakah harus bertindak atau tidak. Anda mungkin merasa bingung, sedikit marah, atau bahkan malu atas kelambanan Anda. Kemudian, peneliti itu mulai berbicara, suaranya tenang namun lugas. Mereka menjelaskan, dengan hati-hati, bahwa seluruh situasi itu,
jeritan, asap, peserta lain yang tidak bereaksi, adalah sebuah ilusi. Itu adalah simulasi yang dirancang dengan cermat, sebuah penipuan yang etis, untuk mengamati perilaku Anda di bawah tekanan. Anda merasakan kejutan yang menusuk, campuran antara rasa lega yang luar biasa dan rasa terhianati yang samar-samar. Realitas Anda baru saja dipecahkan. Mereka melanjutkan, menjelaskan mengapa mereka harus melakukan ini. Untuk mengungkap kebenaran di balik efek pengamat, untuk memahami mengapa orang-orang gagal menolong saat yang lain dalam kesulitan, terutama di tengah keramaian. Mereka memperkenalkan konsep difusi tanggung jawab, bagaimana beban untuk bertindak menyebar dan melemah ketika ada banyak orang. Dan pluralistik ignoransi, bagaimana Anda menafsirkan ketenangan orang lain sebagai bukti bahwa tidak ada keadaan darurat yang nyata. Anda merasakan sebuah pengakuan yang dingin, karena Anda telah mengalami kedua fenomena ini secara langsung. Anda mengingat kembali keraguan Anda, pandangan Anda yang mencuri ke arah peserta lain yang pasif. Anda melihat bagaimana kelambanan mereka telah menjadi pembenaran bagi kelambanan Anda sendiri. Penjelasan ini, meskipun mengganggu, juga membawa sebuah kejelasan yang tajam. Anda tidak sendirian dalam perasaan itu. Ini bukan tentang cacat pribadi, melainkan tentang mekanisme psikologis yang halus, yang bekerja di dalam diri setiap manusia. Anda merasakan dampak dari penipuan ini, dan konflik etika yang melekat di dalamnya. Para peneliti tahu bahwa mereka menimbulkan distres pada Anda. Namun, dari perdebatan etika inilah lahir praktik debriefing yang ketat yang sedang Anda alami sekarang, memastikan Anda memahami seluruh tujuan eksperimen. Ini adalah bagian penting dari perlindungan peserta, sebuah komitmen untuk menjaga kesejahteraan Anda bahkan setelah kebenaran terungkap. Pada akhirnya, di ruangan terang itu, Anda merasakan beban yang terangkat, namun juga sebuah pemahaman baru yang mendalam. Ini adalah pelajaran yang kuat, tentang bagaimana kita semua rentan terhadap kekuatan tak terlihat dari kelompok, dan bagaimana kita harus berani memecah ilusi, untuk bertindak atas dasar naluri kita, bahkan ketika orang lain tampak acuh tak acuh. Ini adalah refleksi tentang betapa pentingnya kebenaran, bahkan ketika kebenaran itu datang dengan harga yang pahit. Anda berdiri di lorong universitas yang ramai, suara langkah kaki dan obrolan mahasiswa berbaur di udara. Namun, Anda tidak benar-benar fokus pada keramaian itu. Pikiran Anda masih terpaku pada ruangan debriefing yang baru saja Anda tinggalkan. Aroma pembersih ruangan yang dingin masih tercium, tetapi yang lebih kuat adalah gema dari kata penipuan yang baru saja Anda dengar. Anda telah mengetahui kebenaran pahit di balik eksperimen yang menguji batas-batas moralitas Anda, yang mencoba menjawab pertanyaan tentang keheningan 38 saksi pembunuhan Kitty Genovese. Ada gelombang emosi yang kompleks membanjiri Anda. Di satu sisi, ada rasa lega yang luar biasa. Suara panik itu palsu. Asap itu aman. Tidak ada yang benar-benar dalam bahaya. Namun, di sisi lain, ada rasa bersalah yang menggerogoti. Anda mengingat kembali keraguan Anda, kelambanan Anda, dan bagaimana Anda mencari pembenaran atas ketidakaktifan Anda pada peserta lain yang ternyata juga palsu. Sebuah pertanyaan pahit menggantung di benak Anda, apakah Anda akan bertindak jika itu adalah situasi yang nyata? Perasaan telah dimanipulasi juga meninggalkan gema penipuan yang kuat. Anda melihat sekeliling, pada setiap wajah yang lewat, dan bertanya-tanya, siapa yang bisa Anda percaya? Setiap interaksi, setiap kata, kini terasa disaring melalui lensa keraguan. Para peneliti, Darli dan Latane, telah mengungkap mekanisme psikologis yang halus, difusi tanggung jawab dan pluralistik ignoransi. Anda telah merasakan secara langsung bagaimana kehadiran orang lain dapat mengurangi rasa tanggung jawab pribadi Anda, dan bagaimana Anda dapat menafsirkan ketidakreaktifan orang lain sebagai bukti bahwa tidak ada keadaan darurat yang nyata. Anda merasakan dampak etis dari eksperimen ini secara mendalam. Mereka sengaja menciptakan distres pada Anda, menyebabkan kecemasan dan kebingungan. Namun, dari konflik inilah lahir diskusi-diskusi krusial tentang debriefing dan informed consent, yang kini menjadi pilar etika penelitian. Anda memahami bahwa tujuan mereka adalah untuk memperoleh pengetahuan yang penting, pengetahuan yang dapat menyelamatkan nyawa di masa depan. Tetapi cara mereka melakukannya meninggalkan bekas.
Pertanyaan tentang kepercayaan kini menghantui Anda. Anda telah berpartisipasi dalam sebuah studi yang, demi kebenaran, harus menipu Anda. Apakah ini etis? Apakah setiap orang yang memakai jas lab itu jujur? Anda menyadari bahwa garis antara pencarian ilmiah dan manipulasi bisa sangat tipis, dan bahwa pentingnya perlindungan peserta harus selalu diutamakan. Pada akhirnya, Anda merasakan dampak mendalam dari pengalaman ini. Ini bukan hanya tentang statistik atau teori psikologi. Ini adalah tentang sebuah perjalanan pribadi yang mengguncang asumsi Anda tentang diri sendiri dan orang lain. Ini adalah pelajaran yang kuat tentang bagaimana kita semua rentan terhadap kekuatan tak terlihat dari kelompok, dan bagaimana kita harus berani melawan gema penipuan, untuk mempercayai naluri kita, dan untuk selalu menuntut kejujuran dan etika, bahkan dalam pencarian kebenaran. Ini adalah refleksi tentang rapuhnya kepercayaan, dan pentingnya untuk selalu mempertanyakan. Anda duduk di hadapan sebuah layar monitor besar, yang memancarkan grafik dan bagan yang rumit. Udara di ruangan itu terasa berat, dipenuhi oleh aroma tinta dan desisan samar dari mesin printer. Di samping Anda, seorang peneliti menunjuk ke sebuah kurva yang menurun tajam, tatapannya serius. Ini bukan lagi tentang spekulasi atau opini. Ini adalah putusan data, sebuah pandangan dingin dan keras pada kerapuhan manusia. Pikiran Anda kembali ke awal, ke kisah Kitty Genovese, dan 38 saksi yang tidak bertindak. Rasa sakit hati masyarakat, kebingungan para cendekiawan. Mengapa orang-orang gagal menolong saat yang lain dalam kesusahan, terutama di tengah keramaian? Pertanyaan itu kini memiliki jawaban, yang terekam dalam angka-angka yang Anda lihat. Peneliti itu menjelaskan, dengan suara yang lugas, bagaimana eksperimen interkom dan asap itu telah menguak sebuah kebenaran universal. Anda melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana, ketika Anda mengira ada orang lain yang juga mendengar jeritan panik atau melihat asap mengepul, kemungkinan Anda untuk bertindak menurun drastis. Ini adalah difusi tanggung jawab yang tak terbantahkan, sebuah beban yang terbagi yang melumpuhkan inisiatif. Data itu menunjukkan bahwa ini bukan tentang Anda sebagai individu yang buruk, melainkan tentang sebuah mekanisme psikologis yang bekerja dalam diri setiap orang ketika dihadapkan pada situasi kelompok. Kemudian, layar beralih, menampilkan grafik lain yang sama-sama mengejutkan. Ini menunjukkan bagaimana, dalam situasi ambigu, Anda cenderung melihat reaksi orang lain untuk menafsirkan situasi. Ketika semua orang tampak tenang atau tidak bereaksi, Anda cenderung menganggap bahwa tidak ada keadaan darurat yang nyata. Ini adalah pluralistik ignoransi yang terekam dalam data, sebuah kekeliruan kolektif yang dapat mengubah bahaya nyata menjadi, bukan masalah saya. Anda merasakan gelombang pengakuan yang dingin, karena Anda sendiri telah menjadi bagian dari data ini. Anda merasakan beban dari penemuan ini, sebuah kebenaran yang tidak menyenangkan tentang betapa mudahnya kita, sebagai manusia, dapat dibentuk oleh lingkungan sosial kita. Ini adalah bukti ilmiah bahwa akal sehat kita, yang mungkin mengatakan bahwa lebih banyak orang berarti lebih banyak bantuan, sebenarnya keliru dalam konteks ini. Data itu tidak berbohong. Ini adalah cerminan yang brutal, namun jujur, dari kerapuhan kita. Konflik etika dalam eksperimen-eksperimen ini, yang secara sengaja menimbulkan distres pada peserta, juga menjadi bagian dari putusan data ini. Anda melihat bagaimana data ini, meskipun diperoleh melalui cara yang sulit, telah menjadi landasan bagi diskusi-diskusi krusial tentang debriefing dan perlindungan peserta. Para peneliti, Darli dan Latane, harus menanggung beban moral dari penipuan mereka, tetapi mereka juga menghasilkan pengetahuan yang mengubah lanskap psikologi sosial. Pada akhirnya, di hadapan data yang dingin dan keras ini, Anda merasakan dampak mendalam dari semua ini. Ini bukan hanya tentang angka atau teori. Ini adalah tentang sebuah pengungkapan yang mendalam tentang diri kita, tentang bagaimana kita dapat gagal untuk bertindak, dan mengapa. Ini adalah pelajaran yang kuat, bahwa untuk mengatasi kerapuhan manusia ini, kita harus terlebih dahulu berani melihatnya, menerima kebenarannya, dan kemudian, dengan kesadaran itu, mengambil langkah untuk mengubahnya. Ini adalah refleksi tentang betapa pentingnya kebenaran, bahkan ketika kebenaran itu tidak nyaman. Anda duduk di hadapan layar besar yang menampilkan wajah-wajah serius,
di sebuah auditorium yang berbau karpet tua dan pendingin udara yang berdesir pelan. Namun, Anda tidak lagi berada di laboratorium. Anda kini adalah bagian dari sebuah audiens yang lebih besar, seluruh masyarakat yang sedang diperlihatkan sebuah cermin. Sebuah cermin yang dipasang oleh Darly dan Latane, merefleksikan kembali kebenaran yang dingin dan keras, yang dimulai dengan kisah mengerikan Kitty Genovese. 38 saksi, 38 keheningan. Pertanyaan yang sama sekali lagi membakar, mengapa orang-orang gagal menolong saat yang lain dalam kesusahan, terutama di tengah keramaian. Anda melihat kilasan gambar-gambar dari eksperimen yang pernah Anda alami, interkom yang sunyi, asap yang mengepul. Masyarakat, yang sebelumnya menuding ketidakpedulian atau kebobrokan moral, kini terguncang. Rasa tidak nyaman yang mendalam menyergap Anda. Ini bukan lagi tentang mereka, tentang para saksi di Queens. Ini adalah tentang kita. Anda merasakan ketegangan yang muncul dari penyingkapan ini, sebuah kebenaran brutal tentang kerapuhan manusia yang terekam dalam data. Para peneliti di podium mulai menjelaskan dengan lugas tentang difusi tanggung jawab. Bagaimana beban untuk bertindak menyebar di antara orang banyak, mengurangi tanggung jawab pribadi setiap individu. Anda merasakan sebuah bisikan kesadaran yang dingin, Anda sendiri telah merasakannya, kelumpuhan yang muncul karena keyakinan bahwa orang lain pasti akan bertindak. Ini bukan lagi teori, ini adalah refleksi dari pengalaman Anda, dan, ternyata, pengalaman banyak orang lain. Masyarakat di auditorium ini, termasuk Anda, kini memahami bahwa kelambanan bukanlah selalu pilihan sadar, melainkan seringkali adalah hasil dari mekanisme psikologis yang tak terlihat. Kemudian, mereka membahas pluralistik ignoransi. Bagaimana dalam situasi ambigu, Anda mengamati reaksi orang lain, dan menafsirkan ketiadaan reaksi mereka sebagai sinyal bahwa tidak ada keadaan darurat yang nyata. Anda ingat bagaimana asap mengepul, bagaimana Anda mencari isyarat di wajah-wajah yang tampak acuh tak acuh, dan bagaimana ketenangan mereka membenarkan ketidakaktifan Anda. Anda merasakan gelombang ketidaknyamanan yang mendalam, karena cermin ini menunjukkan Anda sebuah sisi diri yang tidak ingin Anda akui. Betapa mudahnya Anda dapat disesatkan oleh keramaian. Ketegangan di auditorium terasa semakin tebal, bukan karena bahaya yang nyata, melainkan karena kebenaran yang tak terelakkan. Para peneliti mengakui konflik etika yang melekat dalam eksperimen-eksperimen mereka, penipuan, induksi distres. Namun, mereka juga menjelaskan bahwa tanpa menempatkan peserta dalam situasi yang menantang secara psikologis, kebenaran tentang difusi tanggung jawab dan pluralistik ignoransi mungkin tidak akan pernah terungkap. Ini adalah harga yang harus dibayar untuk memahami diri kita sendiri. Anda merasakan bahwa, meskipun sulit, debriefing dan perlindungan peserta adalah langkah esensial untuk menjaga martabat manusia dalam pencarian pengetahuan. Pada akhirnya, Anda merasakan dampak mendalam dari penelitian ini. Masyarakat tidak hanya diberitahu apa yang terjadi pada Kitty Genovese, tetapi mengapa hal itu terjadi pada tingkat psikologis. Kampanye kesadaran publik seperti, jika Anda melihat sesuatu, katakan sesuatu, lahir dari pemahaman ini. Etika penelitian juga berevolusi, dengan informed consent dan perlindungan peserta yang lebih ketat, memastikan bahwa pencarian akan kebenaran tidak pernah lagi mengorbankan kesejahteraan individu. Anda meninggalkan auditorium dengan sebuah pemahaman yang mengguncang, bahwa cermin ini akan selalu ada, menantang kita untuk berani melihat ke dalamnya, dan bertindak lebih baik. Anda berjalan di sebuah taman kota yang ramai, suara tawa anak-anak dan gumaman percakapan orang dewasa berbaur dengan aroma rumput yang baru dipangkas. Namun, Anda tidak lagi melihat keramaian ini dengan mata yang sama. Sebuah pemahaman baru telah terbentuk di benak Anda, sebuah wawasan yang lahir dari kegelapan kisah Kitty Genovese dan kejeniusan eksperimen Darly dan Latane. Anda kini melihat melampaui keramaian, merasakan kekuatan tak terlihat yang bekerja di bawah permukaan. Pikiran Anda kembali ke pertanyaan yang mendasari semuanya, mengapa orang-orang gagal menolong saat yang lain dalam kesusahan, terutama di tengah keramaian. Anda ingat eksperimen interkom dan asap, tekanan psikologis yang Anda alami sendiri. Anda telah merasakan kelumpuhan keraguan, konflik internal antara naluri untuk membantu dan kekuatan tak terlihat yang menahan Anda.
Anda merasakan betapa mendalamnya penemuan tentang difusi tanggung jawab. Dulu, Anda mungkin mengira bahwa di tengah keramaian, bantuan akan selalu datang. Sekarang, Anda memahami bahwa semakin banyak orang yang hadir, semakin kecil tanggung jawab pribadi yang dirasakan oleh setiap individu. Ini bukan tentang keacuhan, melainkan tentang psikologi yang kompleks, sebuah beban yang terbagi yang dapat melumpuhkan tindakan. Anda kini melihatnya di mana-mana, di kerumunan yang menyaksikan seseorang yang membutuhkan bantuan, di komentar-komentar online yang penuh kritik namun tak ada yang bertindak di dunia nyata. Kemudian, ada pluralistik ignoransi. Anda ingat bagaimana Anda menafsirkan ketenangan orang lain sebagai sinyal bahwa tidak ada keadaan darurat yang nyata, bahkan ketika indera Anda sendiri mengatakan sebaliknya. Sekarang, Anda melihatnya di wajah-wajah orang di taman, ekspresi tenang yang bisa menyembunyikan kebingungan, pandangan sekilas yang bisa menyembunyikan keraguan. Anda memahami bahwa kita semua cenderung melihat orang lain untuk mencari isyarat, dan dalam prosesnya, kita bisa tersesat dalam keheningan kolektif. Anda merasakan dampak etis dari penelitian ini, dari simulasi-simulasi yang mungkin terasa kejam, namun dirancang untuk mengungkap kebenaran yang tidak nyaman ini. Anda memahami bahwa meskipun ada konflik, praktik debriefing dan perlindungan peserta yang lahir dari perdebatan ini telah menetapkan standar baru. Mereka adalah pengingat bahwa pencarian akan pengetahuan harus selalu seimbang dengan rasa hormat terhadap martabat manusia. Pada akhirnya, Anda merasakan bahwa pemahaman ini, yang melampaui batas-batas laboratorium, telah mengubah cara Anda melihat altruisme dan intervensi. Ini bukan lagi konsep abstrak. Ini adalah cetak biru untuk memahami mengapa kita bertindak, atau gagal bertindak, di dunia nyata. Anda kini lebih peka terhadap isyarat-isyarat di sekitar Anda, lebih sadar akan dinamika kelompok yang tak terlihat. Kampanye, jika Anda melihat sesuatu, katakan sesuatu, kini memiliki makna yang lebih dalam. Ini adalah sebuah refleksi yang mendalam, bahwa dengan memahami kerapuhan manusia ini, kita memiliki kekuatan untuk melawannya. Untuk menjadi orang yang memecah keheningan, yang mengambil tanggung jawab, yang mempercayai naluri kita, bahkan ketika orang lain tampak acuh tak acuh. Ini adalah pelajaran tentang betapa pentingnya tindakan individu, dan bagaimana kesadaran adalah langkah pertama menuju masyarakat yang lebih responsif dan peduli. Anda berdiri di sebuah ruang kelas yang modern, cahaya alami membanjiri dari jendela besar yang menghadap ke kota yang sibuk. Udara di ruangan ini terasa berbeda, dipenuhi oleh optimisme yang hati-hati, sebuah energi baru yang terlahir dari pemahaman. Sebuah proyektor menampilkan kalimat besar, jika Anda melihat sesuatu, katakan sesuatu. Ini bukan lagi tentang eksperimen yang menekan, melainkan tentang panggilan untuk bertindak, sebuah seruan untuk mengubah. Pikiran Anda kembali ke awal, ke kengerian malam 1964, ketika Kitty Genovese diserang dan dibunuh, dan 38 saksi dilaporkan tidak bertindak. Pertanyaan pahit itu, mengapa orang-orang gagal menolong saat yang lain dalam kesusahan, terutama di tengah keramaian? Dulu, kita mungkin hanya menyalahkan apatisme atau kekejaman, merasa putus asa atas sifat manusia. Namun, kini, Anda dan seluruh masyarakat memiliki pemahaman yang lebih dalam, berkat eksperimen-eksperimen yang berani dari Darly dan Latane. Anda merasakan perubahan perspektif yang mendalam. Kita tidak lagi melihat pengamat sebagai orang jahat atau tidak peduli. Sebaliknya, kita memahami bahwa ada mekanisme psikologis yang halus namun kuat yang bekerja, difusi tanggung jawab dan pluralistik ignoransi. Anda mengingat kembali perasaan Anda sendiri di bilik interkom atau ruang berasap. Anda tahu betapa mudahnya tanggung jawab pribadi dapat menyebar ke udara, dan betapa mudahnya kita menafsirkan keheningan orang lain sebagai sinyal bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pemahaman ini menantang asumsi lama kita tentang kemanusiaan, menggantikan penghakiman dengan empati. Kini, Anda tidak lagi merasa lumpuh oleh keramaian. Sebaliknya, pengetahuan ini memberdayakan Anda sebagai pengamat. Anda tahu bahwa Anda tidak boleh mengandalkan orang lain untuk bertindak, karena mereka mungkin juga sedang bergumul dengan difusi tanggung jawab yang sama. Anda tahu bahwa Anda harus berani memecah keheningan, untuk menjadi orang yang pertama bertindak, karena orang lain mungkin sedang menunggu isyarat dari Anda.
Ini adalah panggilan untuk menumbuhkan empati yang aktif, untuk mengubah pengetahuan pasif menjadi tindakan proaktif yang konkret. Anda melihat bagaimana penelitian ini, meskipun secara etis menantang pada awalnya, karena melibatkan penipuan dan induksi distres, telah mendorong diskusi vital tentang debriefing dan perlindungan peserta. Dari konflik itu, lahir standar etika penelitian modern yang ketat, memastikan bahwa pencarian akan kebenaran selalu menghormati martabat dan kesejahteraan manusia. Pemahaman ini telah melampaui batas-batas laboratorium, memengaruhi kampanye kesadaran publik yang mendorong masyarakat untuk tidak diam, dan untuk bertindak. Pada akhirnya, Anda merasakan dampak mendalam dari semua ini. Ini adalah pelajaran yang kuat, bahwa untuk mengubah dunia, kita harus terlebih dahulu memahami diri kita sendiri. Kita harus mengakui kerapuhan kita terhadap kekuatan tak terlihat dari kelompok, dan kemudian, dengan kesadaran itu, mengambil tanggung jawab secara pribadi. Ini adalah refleksi tentang kekuatan tindakan individu, tentang bagaimana satu orang yang berani memecah keheningan dapat mengubah arus, dan menginspirasi orang lain untuk tidak hanya melihat, tetapi juga untuk bertindak, menciptakan masyarakat yang lebih peduli dan responsif. Anda berdiri di depan sebuah papan reklame digital yang besar di pusat kota, memancarkan cahaya terang di tengah keramaian. Di layar itu, sebuah pesan sederhana namun kuat berkedip, jika Anda melihat sesuatu, katakan sesuatu. Anda melihat orang-orang yang lewat, beberapa melirik sekilas, yang lain mengabaikannya. Namun, bagi Anda, pesan itu kini memiliki bobot dan makna yang jauh lebih dalam, sebuah warisan langsung dari sebuah tragedi dan sebuah penelitian yang mengubah dunia. Pikiran Anda kembali ke tahun 1964, ke pembunuhan Kitty Genovese, dan 38 saksi yang tidak bertindak. Rasa sakit hati masyarakat, kebingungan para cendekiawan. Mengapa orang-orang gagal menolong saat yang lain dalam kesusahan, terutama di tengah keramaian? Pertanyaan itulah yang mendorong Darly dan Latane untuk melangkah maju, dari bisikan di menara gading akademisi, ke arena eksperimen yang secara etis menantang. Anda mengingat kembali pengalaman Anda sendiri, di bilik interkom dan ruang asap. Anda merasakan ketegangan, keraguan, dan kelumpuhan yang diciptakan oleh difusi tanggung jawab dan pluralistik ignoransi. Anda telah merasakan bagaimana kehadiran orang lain dapat mengurangi tanggung jawab pribadi Anda, dan bagaimana ketenangan orang lain dapat membuat Anda meragukan penilaian Anda sendiri. Penemuan-penemuan ini, yang diungkapkan melalui metode yang sulit, membawa sebuah kebenaran yang tidak menyenangkan tentang kerapuhan manusia. Namun, Anda juga merasakan bahwa pengetahuan itu tidak berakhir di laboratorium. Ini adalah titik di mana akademisi bertemu dengan advokasi, di mana teori diubah menjadi tindakan nyata. Para peneliti tidak hanya menerbitkan temuan mereka membawa pesan itu ke dunia, memahami bahwa untuk mengatasi efek pengamat, masyarakat perlu disadarkan. Pesan sederhana di papan reklame itu adalah salah satu hasil langsung dari upaya itu, sebuah kampanye kesadaran publik yang lahir dari data dan keberanian. Anda melihat bagaimana kampanye-kampanye semacam itu dirancang untuk menantang asumsi, untuk memberdayakan individu, dan untuk menumbuhkan empati. Mereka mengajarkan orang untuk mengenali tanda-tanda bahaya, untuk tidak berasumsi bahwa orang lain akan bertindak, dan untuk memahami bahwa mengambil tindakan, betapapun kecilnya, dapat membuat perbedaan besar. Ini adalah upaya untuk melawan kekuatan tak terlihat dari difusi tanggung jawab dan pluralistik ignoransi, untuk memecah lingkaran keheningan. Anda merasakan dampak etis dari eksperimen awal yang berani ini. Meskipun melibatkan penipuan dan menyebabkan distres, konflik etika itulah yang mendorong diskusi penting tentang debriefing dan perlindungan peserta. Dari perdebatan ini, lahir standar etika penelitian modern, memastikan bahwa pencarian akan kebenaran selalu dilakukan dengan rasa hormat terhadap martabat manusia. Pada akhirnya, Anda merasakan dampak mendalam dari perjalanan ini, dari sebuah tragedi menjadi sebuah gerakan. Anda melihat pesan di papan reklame itu, dan Anda tidak lagi melihatnya sebagai sekadar slogan. Itu adalah panggilan untuk bertindak, sebuah pengingat bahwa kita semua memiliki peran dalam menciptakan masyarakat yang lebih aman dan lebih peduli. Ini adalah refleksi tentang bagaimana pengetahuan ilmiah dapat mentransformasi kesadaran publik,
mengubah kita dari pengamat pasif menjadi agen perubahan yang aktif. Satu tindakan, satu suara, satu saksi pada satu waktu. Anda berdiri di stasiun kereta bawah tanah yang bising, merasakan getaran kereta yang melintas jauh di bawah kaki Anda. Bau logam dan debu bercampur dengan aroma kopi dan roti. Di dinding yang dilapisi poster-poster usang, mata Anda menangkap sebuah slogan yang familiar, terbingkai dalam huruf-huruf tebal. Jika Anda melihat sesuatu, katakan sesuatu. Anda melihat orang-orang yang lewat, masing-masing dengan ekspresi terburu-buru. Sebagian besar tidak sedikit pun melirik pesan itu. Namun, bagi Anda, slogan itu kini bukan lagi sekadar instruksi. Itu adalah gema yang kuat, sebuah warisan dari sebuah bisikan yang mengerikan di tahun 1964. Pikiran Anda kembali ke nama Kitty Genovese, ke tragedi yang mengguncang hati nurani kolektif, dan ke-38 saksi yang tidak bertindak. Rasa sakit hati masyarakat, kebingungan para cendekiawan. Mengapa orang-orang gagal menolong saat yang lain dalam kesusahan, terutama di tengah keramaian? Pertanyaan itulah yang mendorong John Darley dan Bill Platane untuk merancang eksperimen-eksperimen inovatif dan, yang terkadang, menantang secara etis. Anda mengingat kembali pengalaman Anda sendiri, di bilik interkom yang sunyi atau ruang tunggu yang berasap. Anda merasakan ketegangan yang nyata, konflik internal antara naluri untuk membantu dan kekuatan tak terlihat yang menahan Anda. Anda telah merasakan difusi tanggung jawab, bagaimana beban untuk bertindak menyebar dan melemah ketika Anda percaya ada orang lain yang juga hadir. Anda juga merasakan pluralistik ignoransi, bagaimana Anda menafsirkan ketenangan orang lain sebagai sinyal bahwa tidak ada keadaan darurat yang nyata. Penemuan-penemuan ini, yang lahir dari simulasi yang sulit, mengungkapkan kebenaran yang tidak nyaman tentang kerapuhan manusia. Namun, slogan yang kini Anda lihat di dinding stasiun ini adalah bukti bahwa pengetahuan itu tidak berakhir di laboratorium. Ini adalah bagaimana bisikan kebeningan Kitty Genovese di Queens, New York, diubah menjadi sebuah seruan yang bergema. Para peneliti dan para advokat memahami bahwa untuk mengatasi efek pengamat, masyarakat perlu disadarkan. Pesan sederhana itu adalah upaya untuk menantang mekanisme psikologis yang melumpuhkan kita, untuk memberdayakan setiap individu agar mengambil tanggung jawab pribadi. Anda melihat seorang pria dengan ransel besar tampak tergesa-gesa, hampir bertabrakan dengan seorang wanita tua yang menjatuhkan dompetnya. Beberapa orang melirik, tetapi terus berjalan. Anda merasakan tarikan dari kebiasaan lama, dorongan untuk menunggu. Tetapi slogan itu berkedip di mata Anda, sebuah pengingat yang tajam. Ini adalah upaya untuk melawan kekuatan tak terlihat dari difusi tanggung jawab, untuk menembus kabut pluralistik ignoransi. Untuk menginspirasi orang untuk tidak hanya melihat, tetapi juga untuk mengatakan sesuatu, untuk melakukan sesuatu. Anda merasakan dampak etis dari penelitian awal itu. Meskipun melibatkan penipuan dan menimbulkan distres, konflik etika itulah yang mendorong diskusi penting tentang debriefing dan perlindungan peserta. Dari perdebatan ini, lahir standar etika penelitian modern, memastikan bahwa pencarian akan kebenaran selalu dilakukan dengan rasa hormat terhadap martabat manusia. Slogan di dinding itu adalah salah satu warisan paling nyata dari perjalanan etika tersebut. Pada akhirnya, Anda merasakan bahwa slogan itu, jika Anda melihat sesuatu, katakan sesuatu, kini memiliki makna yang jauh lebih dalam. Ini adalah pengingat yang kuat tentang kerentanan kita terhadap kekuatan tak terlihat dari kelompok, dan sebuah panggilan untuk bertindak. Ini adalah refleksi tentang bagaimana sebuah tragedi dapat melahirkan sebuah pemahaman yang mendalam, dan bagaimana kata-kata sederhana yang lahir dari kebenaran yang kompleks dapat memberdayakan kita semua untuk memecah keheningan, mengubah bisikan menjadi tindakan nyata, dan memastikan bahwa tidak ada lagi cerita tentang 38 jendela yang tetap diam. Anda duduk di sebuah ruang konferensi yang sunyi, dikelilingi oleh buku-buku tebal tentang etika dan perilaku manusia. Bau kertas dan debu bercampur dengan aroma kopi pahit yang samar. Di atas meja, selembar artikel koran lama tergeletak terbuka, dengan berita utama tentang pembunuhan Kitty Genovese dan keheningan 38 saksi. Namun, kali ini, fokus Anda bukan lagi pada tragedi itu sendiri, melainkan pada hati nurani sains, pada sebuah imperatif untuk berubah. Pikiran Anda kembali ke pertanyaan yang mendasar,
Mengapa orang-orang gagal menolong saat yang lain dalam kesusahan, terutama di tengah keramaian? Anda mengingat kembali eksperimen interkom dan asap, tekanan psikologis yang Anda alami sendiri. Anda telah merasakan bagaimana difusi tanggung jawab dan pluralistik ignoransi dapat melumpuhkan tindakan, mengubah niat baik menjadi kelambanan yang mematikan. Para peneliti seperti Darly dan Latane, yang merancang eksperimen-eksperimen inovatif ini, adalah orang-orang yang berani. Mereka harus menipu peserta, membuat mereka merasa tertekan, demi mengungkap kebenaran yang tak nyaman tentang sifat manusia. Anda merasakan konflik etika yang melekat pada metode mereka. Di satu sisi, ada kebutuhan mendesak untuk memahami misteri efek pengamat. Di sisi lain, ada tanggung jawab moral terhadap kesejahteraan individu yang menjadi objek studi. Ketegangan ini terasa nyata, seperti sebuah perdebatan batin yang tak berkesudahan. Anda melihat bagaimana perdebatan etika ini, yang dipercepat oleh eksperimen-eksperimen bystander efek dan studi kontroversial lainnya pada era itu, memicu sebuah revolusi. Bukan revolusi berdarah, melainkan revolusi moral dalam dunia ilmiah. Ada imperatif untuk berubah, sebuah pengakuan bahwa sains tidak bisa lagi beroperasi tanpa batasan yang jelas, tanpa mempertimbangkan dampaknya pada manusia. Anda merasakan gelombang kesadaran yang melanda, sebuah pengakuan bahwa tujuan tidak selalu membenarkan sarana. Dari pergulatan etika inilah lahir genesis etika penelitian modern. Anda melihat bagaimana konsep-konsep seperti informed consent, persetujuan berdasarkan informasi, menjadi wajib. Setiap peserta kini harus sepenuhnya memahami sifat penelitian, risikonya, dan hak mereka untuk menarik diri kapan saja. Anda juga merasakan pentingnya debriefing yang mendalam, sebuah proses untuk menjelaskan kebenaran setelah eksperimen, untuk memastikan peserta tidak pergi dengan trauma atau kebingungan yang berkepanjangan. Ini bukan hanya tentang aturan dan regulasi baru. Ini adalah tentang perubahan paradigma. Ini adalah tentang menempatkan perlindungan peserta yang rentan sebagai prioritas utama. Memastikan bahwa setiap penelitian dilakukan dengan hati nurani, dengan empati, dan dengan rasa hormat terhadap martabat manusia. Anda merasakan dampak mendalam dari perubahan ini, yang telah membentuk cara sains dilakukan hingga hari ini. Pada akhirnya, Anda merasakan bahwa penelitian tentang efek pengamat tidak hanya memberi kita pemahaman baru tentang altruisme dan intervensi. Ia juga memaksa sains untuk melihat ke dalam cermin, untuk merenungkan tanggung jawab moralnya sendiri. Ini adalah pelajaran yang kuat, bahwa untuk mengungkap kebenaran tentang kemanusiaan, sains itu sendiri harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ini adalah refleksi tentang bagaimana tragedi dapat melahirkan bukan hanya pengetahuan, tetapi juga reformasi etika yang langgeng, demi kebaikan kita semua. Anda duduk di sebuah meja konferensi yang besar dan berat, dikelilingi oleh akademisi dan praktisi etika. Udara di ruangan itu terasa serius, dipenuhi oleh diskusi yang intens dan argumen yang terukur. Di atas meja, tumpukan dokumen yang penuh dengan pedoman dan prinsip, menjadi bukti nyata dari sebuah perubahan yang mendalam. Ini adalah titik di mana aturan tak tertulis menjadi hukum, di mana etika lahir dari abu eksperimentasi yang menantang. Pikiran Anda kembali ke tragedi Kitty Genovese, ke-38 saksi yang tidak bertindak, dan ke pertanyaan mengapa orang-orang gagal menolong saat yang lain dalam kesusahan. Anda mengingat kembali eksperimen interkom dan asap, tekanan psikologis yang Anda alami sendiri, penipuan yang etis. Anda merasakan konflik yang sama yang telah mendorong para peneliti seperti Darly dan Latane untuk melangkah maju, dan kemudian, menghadapi konsekuensi moral dari metode mereka. Anda merasakan ketegangan yang muncul dari perdebatan-perdebatan awal itu. Beberapa berargumen bahwa kebenaran tentang difusi tanggung jawab dan pluralistik ignoransi sangat penting, sehingga penipuan itu dapat dibenarkan. Yang lain bersikeras bahwa tidak ada pengetahuan yang layak diperoleh dengan mengorbankan kesejahteraan peserta. Anda merasakan gema suara-suara itu di ruangan ini, pertempuran ide-ide yang membentuk pondasi. Dari abu eksperimen-eksperimen yang secara etis menantang inilah, pedoman-pedoman baru mulai terbentuk. Anda melihat bagaimana konsep-konsep seperti informed consent, persetujuan berdasarkan informasi, menjadi pilar utama.
Setiap individu kini memiliki hak untuk mengetahui sepenuhnya apa yang akan terjadi pada mereka dalam sebuah penelitian, risiko yang terlibat, dan kemampuan untuk menarik diri kapan saja. Ini adalah respons langsung terhadap kurangnya transparansi di masa lalu, sebuah jaminan terhadap manipulasi yang tidak disengaja. Kemudian, ada debriefing. Anda ingat pengalaman Anda sendiri, di mana kebenaran diungkapkan setelah eksperimen berakhir, untuk meringankan beban yang mungkin Anda rasakan. Proses ini kini diresmikan, sebuah kewajiban etis untuk memastikan bahwa peserta memahami tujuan penelitian dan tidak pergi dengan trauma atau kebingungan yang berkepanjangan. Ini adalah bagian penting dari perlindungan peserta, terutama mereka yang mungkin rentan atau terlibat dalam penelitian yang sensitif. Anda merasakan dampak mendalam dari perubahan ini. Etika penelitian modern tidak lahir dalam semalam, ia ditempa dalam panasnya konflik moral, dibentuk oleh pengalaman pahit, dan didorong oleh keinginan untuk belajar dari kesalahan masa lalu. Ini adalah warisan dari efek pengamat, sebuah penemuan yang tidak hanya mengubah psikologi sosial, tetapi juga menginspirasi sebuah revolusi etika dalam sains. Pada akhirnya, Anda merasakan bahwa dokumen-dokumen di atas meja ini, yang berisi pedoman dan prinsip, adalah lebih dari sekadar aturan. Mereka adalah manifestasi dari hati nurani kolektif. Ini adalah pelajaran yang kuat, bahwa pencarian akan pengetahuan harus selalu dilakukan dengan integritas, dengan empati, dan dengan rasa hormat yang mendalam terhadap martabat manusia. Ini adalah refleksi tentang bagaimana sebuah tragedi dapat melahirkan bukan hanya pemahaman, tetapi juga sistem etika yang kuat, yang terus melindungi dan membimbing kita dalam perjalanan untuk memahami diri kita sendiri. Anda duduk di sebuah kursi ergonomis yang nyaman, di sebuah kantor penelitian modern yang terang benderang. Bau kertas dan desisan pendingin udara memenuhi ruangan. Di hadapan Anda, seorang peneliti tersenyum ramah, menyerahkan sebuah dokumen tebal. Ini adalah formulir Informed Consent, persetujuan berdasarkan informasi. Anda merasakan beratnya dokumen ini di tangan Anda, bukan karena kertasnya, melainkan karena sejarah yang terkandung di baliknya. Ini adalah perisai persetujuan, sebuah perlindungan yang lahir dari pelajaran pahit masa lalu. Pikiran Anda kembali ke tahun 1964, ke pembunuhan Kitty Genovese, dan 38 saksi yang tidak bertindak. Rasa sakit hati masyarakat, kebingungan para cendekiawan. Mengapa orang-orang gagal menolong saat yang lain dalam kesusahan, terutama di tengah keramaian? Pertanyaan itu telah mendorong Darly dan Latane untuk merancang eksperimen-eksperimen inovatif, dan, yang terkadang, secara etis menantang. Anda mengingat kembali pengalaman Anda sendiri, di bilik interkom atau ruang asap, penipuan yang etis, dan distres yang Anda alami. Anda merasakan kembali konflik etika yang melekat pada metode mereka. Mereka harus membuat Anda merasa tertekan, dimanipulasi, demi mengungkap kebenaran tentang difusi tanggung jawab dan pluralistik ignoransi. Namun, dari konflik inilah lahir sebuah kesadaran kolektif yang mendalam, bahwa pencarian akan pengetahuan tidak bisa mengorbankan kesejahteraan individu. Dokumen Informed Consent yang ada di tangan Anda adalah manifestasi langsung dari perubahan ini. Setiap detail penelitian, setiap potensi risiko atau ketidaknyamanan, dijelaskan secara transparan. Anda memiliki hak untuk mengetahui sepenuhnya apa yang akan terjadi, dan Anda memiliki kekuatan untuk mengatakan, tidak, kapan saja. Ini adalah inti dari perlindungan modern dalam penelitian, sebuah pengakuan bahwa kesucian kesejahteraan peserta adalah yang terpenting. Anda merasakan betapa berbeda lanskap etika penelitian sekarang. Tidak ada lagi penipuan yang menyebabkan distres tanpa batasan yang jelas. Setiap eksperimen yang melibatkan risiko harus melewati tinjauan ketat oleh Komite Etika Independen. Ada komitmen untuk debriefing yang mendalam, sebuah proses untuk menjelaskan kebenaran dan meringankan beban yang mungkin dirasakan peserta. Anda menyadari bahwa etika ini bukan sekadar formalitas, itu adalah warisan dari mereka yang berani mempertanyakan batas-batas. Pada akhirnya, Anda merasakan dampak mendalam dari perjalanan ini. Penelitian tentang efek pengamat tidak hanya mengubah pemahaman kita tentang altruisme dan intervensi, memengaruhi kampanye kesadaran publik seperti, jika Anda melihat sesuatu, katakan sesuatu. Yang lebih penting,
Ia telah memainkan peran penting dalam membentuk etika penelitian modern, memastikan bahwa sains selalu beroperasi dengan hati nurani. Anda menandatangani dokumen informed consent, bukan dengan keraguan, melainkan dengan pemahaman. Ini adalah refleksi tentang betapa jauhnya kita telah melangkah, dari sebuah tragedi yang memilukan menjadi sebuah sistem yang melindungi. Ini adalah pelajaran yang kuat, bahwa untuk mengungkap kebenaran yang paling fundamental tentang kemanusiaan, kita harus terlebih dahulu melindungi kemanusiaan itu sendiri. Anda berdiri di depan sebuah plakat perunggu yang mengkilap, di lobi sebuah institusi penelitian terkemuka. Plakat itu mencantumkan nama-nama para perintis etika penelitian, termasuk beberapa yang mungkin pernah terlibat dalam eksperimen-eksperimen kontroversial di masa lalu. Udara di lobi terasa sejuk dan formal. Anda merasakan sebuah perjalanan panjang, dari titik buta moral hingga sistem perlindungan yang ketat, sebuah evolusi moral yang terus berlanjut. Pikiran Anda kembali ke tragedi Kitty Genovese yang mengerikan di tahun 1964. 38 saksi, 38 keheningan. Pertanyaan pahit itu, mengapa orang-orang gagal menolong saat yang lain dalam kesusahan, terutama di tengah keramaian? Pertanyaan itulah yang mendorong Darly dan Latane untuk merancang eksperimen-eksperimen yang, pada zamannya, secara etis menantang. Anda mengingat kembali pengalaman Anda sendiri di bilik interkom atau ruang asap, penipuan yang etis, dan distres yang Anda alami. Anda merasakan kembali konflik internal antara keinginan untuk membantu dan kelumpuhan yang diciptakan oleh difusi tanggung jawab dan pluralistik ignoransi. Pada masa itu, ada titik buta dalam etika penelitian, sebuah celah di mana para peneliti mungkin terlalu fokus pada pencarian kebenaran sehingga mengabaikan dampak pada peserta. Namun, Anda juga melihat bahwa dari titik buta ini, dari abu eksperimen-eksperimen yang menimbulkan pertanyaan etika serius, muncullah sebuah kesadaran kolektif. Anda merasakan bagaimana perdebatan-perdebatan sengit tentang etika ini memicu sebuah perubahan paradigma. Itu adalah momen penting dalam sejarah sains, di mana komunitas ilmiah dipaksa untuk melihat ke dalam cermin, untuk merenungkan tanggung jawab moralnya. Plakat di depan Anda adalah simbol dari perlindungan yang ketat yang kini berlaku. Konsep-konsep seperti informed consent, persetujuan berdasarkan informasi, kini menjadi standar emas. Setiap peserta memiliki hak mutlak untuk mengetahui sepenuhnya apa yang akan terjadi, dan untuk memberikan persetujuan yang benar-benar bebas. Anda merasakan kekuatan dari dokumen yang kini melindungi Anda, sebuah pengingat akan pelajaran pahit masa lalu. Kemudian, ada praktik debriefing yang mendalam. Anda ingat bagaimana Anda diberikan penjelasan penuh setelah eksperimen, sebuah upaya untuk meringankan beban dan memastikan Anda memahami tujuan penelitian. Ini adalah bagian penting dari komitmen untuk perlindungan kesejahteraan peserta, terutama mereka yang mungkin rentan atau terlibat dalam penelitian yang sensitif. Ini adalah bagian dari pencarian etika yang berkelanjutan, sebuah proses yang tidak pernah berhenti berevolusi. Pada akhirnya, Anda merasakan dampak mendalam dari perjalanan ini. Penelitian tentang efek pengamat tidak hanya mengubah pemahaman kita tentang altruisme dan intervensi, memengaruhi kampanye kesadaran publik seperti, jika Anda melihat sesuatu, katakan sesuatu. Yang lebih penting, ia telah memainkan peran penting dalam membentuk etika penelitian modern, memastikan bahwa sains selalu beroperasi dengan hati nurani dan rasa hormat terhadap martabat manusia. Anda mengusap plakat perunggu itu, merasakan dinginnya logam. Ini adalah refleksi tentang betapa jauhnya kita telah melangkah, dari sebuah tragedi yang memilukan menjadi sebuah sistem yang melindungi. Ini adalah pelajaran yang kuat, bahwa untuk mengungkap kebenaran yang paling fundamental tentang kemanusiaan, kita harus terlebih dahulu melindungi kemanusiaan itu sendiri, dalam sebuah pencarian yang tidak pernah berakhir untuk ketelitian etis yang lebih besar. Anda duduk di depan layar komputer yang menyala terang, cahaya birunya memantulkan bayangan di wajah Anda yang serius. Jempol Anda melayang di atas feed media sosial, menggulir ke bawah, melewati berbagai gambar dan teks yang tak terhitung jumlahnya. Udara di ruangan itu terasa hening, hanya ditemani desis kipas laptop dan klik keyboard samar-samar. Namun, di tengah semua konektivitas digital ini, Anda merasakan bayangan yang tak kunjung padam, sebuah gema dari masa lalu. Pikiran Anda kembali ke tragedi Kitty Genovese,
ke-38 saksi yang tidak bertindak di tahun 1964. Rasa sakit hati masyarakat, kebingungan para cendekiawan. Mengapa orang-orang gagal menolong saat yang lain dalam kesusahan, terutama di tengah keramaian? Anda mengingat kembali eksperimen Darly dan Latane, tekanan psikologis yang Anda alami sendiri, penipuan yang etis, dan penyingkapan difusi tanggung jawab serta pluralistik ignoransi. Namun, kali ini, keramaian itu bukan lagi orang-orang fisik di jalanan atau di ruang tunggu. Keramaian itu ada di layar Anda, ribuan mata anonim yang menyaksikan melalui jendela digital. Anda melihat sebuah video yang dibagikan secara luas, merekam seseorang yang mengalami kesulitan, sebuah kecelakaan kecil, atau mungkin seseorang yang jelas-jelas sedang tertekan. Anda merasakan dorongan yang sama untuk membantu, namun juga keraguan yang familiar. Anda melihat komentar-komentar yang membanjiri video itu, ribuan orang mengekspresikan keprihatinan, marah, atau bahkan menyalahkan. Namun, apakah ada satupun dari mereka yang benar-benar mengambil tindakan nyata? Anda merasakan bagaimana difusi tanggung jawab telah bermigrasi ke dunia digital. Ketika ada begitu banyak orang lain yang melihat, beban untuk bertindak terasa tersebar di antara jutaan penonton anonim, mengurangi tanggung jawab pribadi setiap individu. Anda merasa seperti sebuah titik kecil dalam lautan anonimitas digital. Kemudian, ada pluralistik ignoransi yang bekerja dalam bentuk baru. Anda membaca komentar, melihat bahwa banyak orang lain juga hanya mengamati, tidak ada yang memberikan instruksi yang jelas atau menawarkan bantuan langsung. Anda menafsirkan kelambanan kolektif ini sebagai sinyal, jika tidak ada yang bertindak, mungkin tidak seburuk itu, atau pasti ada orang lain yang sudah menghubungi pihak berwenang. Anda merasakan bagaimana akal sehat Anda dapat disesatkan oleh isyarat sosial digital, sebuah dilema baru yang muncul di era modern. Konflik etika yang melekat dalam eksperimen-eksperimen awal Darly dan Latane kini terasa relevan dalam konteks ini. Bagaimana kita bisa melindungi individu dari bahaya yang disaksikan secara digital, ketika pengamat berjumlah jutaan dan terisolasi oleh layar? Anda merasakan ketegangan yang meningkat di dalam diri Anda, sebuah pertanyaan baru tentang tanggung jawab moral kita di dunia yang semakin terkoneksi, namun juga semakin terfragmentasi. Pada akhirnya, Anda merasakan dampak mendalam dari semua ini. Penelitian tentang efek pengamat tidak hanya mengubah pemahaman kita tentang altruisme dan intervensi di dunia fisik. Ia kini memberikan lensa penting untuk memahami tantangan etika di era digital. Ini adalah pelajaran yang kuat, bahwa kekuatan tak terlihat dari kelompok tetap ada, bahkan di ruang maya. Dan untuk mengatasinya, kita harus mengambil tanggung jawab pribadi, memecah keheningan digital, dan memahami bahwa setiap like atau share bukanlah pengganti tindakan nyata. Anda berdiri di balkon yang menghadap ke langit kota senja, merasakan angin sejuk menerpa wajah Anda. Cahaya keemasan memudar menjadi ungu tua di cakrawala, dan lampu-lampu kota mulai berkelip di bawah. Ada ketenangan dalam keindahan ini, namun di dalam diri Anda, sebuah refleksi yang mendalam sedang berlangsung, sebuah perenungan tentang perjalanan panjang ini. Ini adalah akhir dari sebuah cerita, tetapi awal dari pemahaman yang lebih dalam tentang persamaan manusia, pergulatan abadi kita dengan kapasitas kita untuk ketidakpedulian sekaligus intervensi. Pikiran Anda kembali ke titik awal, ke malam yang dingin di tahun 1964, ketika jeritan Kitty Genovese tidak diindahkan oleh 38 saksi. Mengapa orang-orang gagal menolong saat yang lain dalam kesusahan, terutama di tengah keramaian? Pertanyaan itulah yang menggerakkan Darly dan Latane untuk merancang eksperimen-eksperimen yang berani, dan terkadang, secara etis menantang. Anda mengingat kembali pengalaman Anda sendiri, di bilik interkom yang sunyi dengan suara panik yang direkam, atau di ruang tunggu yang dipenuhi asap palsu. Anda telah merasakan kelumpuhan keraguan, konflik internal antara naluri untuk membantu dan kekuatan tak terlihat yang menahan Anda. Anda merasakan bagaimana difusi tanggung jawab dan pluralistik ignoransi bekerja di dalam diri Anda, mengubah niat baik menjadi kelambanan. Ini bukan sekadar teori, ini adalah kebenaran yang Anda alami secara pribadi. Anda melihat bagaimana penelitian ini, meskipun metode awalnya menyebabkan distres dan penipuan etis, telah mendorong diskusi vital yang mengubah wajah sains.
Lahirlah debriefing yang ketat dan pentingnya informed consent, yang kini melindungi setiap peserta penelitian. Anda menyadari bahwa dari konflik itu, muncullah sebuah komitmen mendalam untuk menjaga martabat manusia bahkan dalam pencarian pengetahuan yang paling sulit sekalipun. Kini, dari pemahaman ini, telah lahir kampanye kesadaran publik yang kuat, seperti slogan yang kini bergema di seluruh dunia, jika Anda melihat sesuatu, katakan sesuatu. Ini adalah upaya untuk melawan mekanisme psikologis yang melumpuhkan kita, untuk memberdayakan setiap individu agar menjadi agen perubahan, untuk memecah keheningan yang berbahaya. Anda melihatnya sebagai jembatan yang menghubungkan akademisi dengan tindakan nyata, sebuah warisan yang jauh melampaui laboratorium. Saat lampu-lampu kota semakin terang, Anda merasakan sebuah kebenaran yang mendalam. Kita semua, setiap hari, dihadapkan pada persamaan manusia ini. Kita memiliki kapasitas untuk ketidakpedulian, untuk tenggelam dalam anonimitas keramaian, untuk mencari pembenaran atas kelambanan kita. Namun, kita juga memiliki kapasitas luar biasa untuk empati, keberanian, dan intervensi. Ini adalah pilihan yang terus-menerus kita hadapi, di jalanan yang ramai, di layar digital, atau bahkan dalam keheningan pikiran kita sendiri. Pada akhirnya, Anda merasakan bahwa pemahaman ini bukanlah sebuah penghakiman, melainkan sebuah panggilan. Sebuah ajakan untuk menjadi lebih sadar, untuk berani menentang kekuatan tak terlihat dari kelompok, untuk mempercayai naluri kita, dan untuk mengambil tanggung jawab pribadi. Ini adalah refleksi yang kuat, bahwa di tengah kompleksitas sifat manusia, pilihan untuk bertindak, untuk menolong, untuk memecah keheningan, akan selalu ada di tangan Anda.